Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat fatayat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mengabulkan doa-doa kita semua. Di awal bulan Rajab kita semua selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa ghfir lana dzunubana. Alhamdulillah, kita saat ini dipertemukan kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan saja puasa kita pada bulan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat masalam semoga tetap bersanjungkan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Sahabat fatayat rahimakumullah. Kali ini saya perwakilan dari BAC Ketapang akan menyampaikan sedikit tentang tingkatan orang puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-saum, yang artinya menahan. Dalam kitab Fathul Qorib diterangkan, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat di dalam hati pada malam harinya. Dan saya yakin pada bulan ini orang-orang Islam semuanya menjalankan ibadah puasa. Secara zahir terlihat sama amal ibadah kita semua, amal ibadah orang-orang Islam. Pada malam harinya mereka tarawih, di tengah malam menyiapkan sahur lalu niat, di siang harinya menahan dari lapar, dari dahaga, dan bersetubuh dengan suami ataupun istri. Secara zahir amalnya sama, namun nilai pahalanya di sisi Allah apakah sama? Tentunya tidak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Alim wal-Alamah, Syekh Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan orang berpuasa, yakni yang pertama yaitu shaumul am, atau puasanya orang biasa atau orang awam, yaitu puasanya orang-orang yang bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, bersetubuh dengan suami istri di siang hari, tetapi mereka masih melakukan hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Puasa seperti ini dikhawatirkan akan termasuk dengan golongan orang-orang yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal 'atash, yang artinya banyak sekali orang-orang yang berpuasa tetapi tidak didapatkan dari puasanya itu selain lapar dan dahaga. Semoga kita semua tidak termasuk dari golongan orang-orang tersebut. Amin. Tingkatan yang kedua yaitu shaumul khusus, yaitu puasanya orang-orang yang istimewa, yaitu mereka yang berpuasa bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, bersetubuh dengan suami istri, dan lain sebagainya. Dan selain itu mereka juga bisa menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan
pahalanya puasa. Telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada 3 penyebab atau 3 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa atau menghilangkan pahalanya puasa. Apa itu? Yang pertama yaitu berbohong. Yang kedua hibah atau ngerasani. Itu yang sering kita lakukan tanpa sadar. Biasanya ibu-ibu kalau puasa kan, kalau pagi biasanya nggak masak, nggak punya aktivitas masak. Biasanya itu ngumpul-ngumpul sama teman-teman, tetangga, akhirnya membicarakan keburukan orang lain. Tanpa terasa itu akan menghilangkan pahalanya puasa. Asik omong-omong tarung rasani uang nganti ra krasa amare banjur kecolong. Ya, itulah tanpa terasa dengan gibah ataupun ngerasani amal ibadah puasa kita pahalanya. Yang ketiga yaitu mengadu domba. Yang keempat adalah melihat atau memandang dengan nafsu. Contohnya seorang laki-laki melihat perempuan ataupun perempuan melihat laki-laki dengan nafsu yang akhirnya menimbulkan syahwat. Dan yang kelima adalah bersumpah palsu. Orang yang istimewa, dia berpuasa tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Tingkatan yang ketiga yaitu saumul khususil khusus atau puasanya orang yang sangat istimewa, yaitu mereka yang berpuasa dengan bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Selain itu bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya puasa seperti yang tadi ngerasani, berbohong, dan lain sebagainya. Selain itu hatinya selalu teringat kepada Allah, tidak pernah sedikit pun melupakan Allah. Hatinya selalu berzikir kepada Allah. Ia tidak condong dengan duniawi walaupun sedang melakukan aktivitas duniawi. Bahkan untuk urusan berbuka puasa pun mereka tidak sempat memikirkan. Itu adalah orang-orang yang sangat istimewa. Beda dengan kita. Kalau lagi puasa dari pagi udah sibuk memikirkan bahkan mengumpulkan apa yang akan kita santap nanti pas berbuka puasa. Itu bedanya. Puasa khusus ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang solih, waliullah, para nabi dan para rasul. Sahabat Fatayat rahimakumullah. Semoga saja pada tahun ini kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita tidak menduduki tingkatan yang ketiga, sehendaknya kita bisa menduduki tingkatan yang kedua. Akhirnya puasa kita akan diterima oleh Allah dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri kupat lepet tali ini janur, tepat luput tetep kau dadi sedulur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.